Gue akan coba melakukan feed on feast atau memberi makan di atas palm tangan gue ini. Kalau dia nanti makin mencar, bulu-bulu putih itu akan tergantikan dengan bulu-bulu coklat. Selamat sore Sobat Satwa. Nah, sore-sore gini biasanya gue kalau nggak ngopi, minum jamu. Gunanya apa ya? Kita kan lagi di dalam masa pandemi corona. Jadi gue mencoba untuk mengasumsi sesuatu yang bisa menjadi booster. Nah, untuk episode kali ini Sobat Satwa, sesuai komitmen kita akan fokus pada burung-burung predator. Di 2 episode kemarin udah ada ngebahas tentang si Eastern Grass Owl atau si Cashmere panggilannya. Lalu juga kita udah ngebahas tentang Taito Alba atau Barn Owl. Nah, gini Sobat Satwa, sebenarnya gue mau mundur ke belakang dulu dan menjelaskan ke kalian biar lebih jelas. Di dunia, burung hantu itu dikenal dengan suatu ordo namanya Strigiformes. Oke? Strigiformes. Nah, ordo Strigiformes dibagi lagi menjadi 2 family. Nih lihat nih bagannya. Ada family Strigidae, ada family Titonidae. Nah, bedanya apa sih? Bedanya Titonidae itu contohnya si Cashmere sama si Caspian, atau burung hantu yang memiliki wajah seperti gambar hati. Ya kan, kemarin kita udah bahas tuh. Nah, untuk episode kali ini gue akan udah mulai masuk untuk membahas family Strigidae, atau biasa disebut juga the true owls, atau biasa disebut juga dengan common owls. Nah, ciri-ciri paling common, paling umum adalah mereka biasanya memiliki wajah yang bundar, dan biasanya ada beberapa yang memiliki cuping telinga, ada beberapa juga yang nggak terlalu kelihatan seperti cuping telinga. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas salah satu koleksi dan piaraan gua yang namanya Louis berjenis pungguk total atau speckled hawk owl. Speckled hawk owl atau bahasa Indonesianya pungguk tutul masuk pada genus Ninox pada family Strigidae. Nah, di dunia ada sekitar 30 genus Ninox nih. Kenapa sih disebut Ninox? Oke, ciri-ciri paling utama mereka adalah mereka tidak mempunyai susunan bulu yang membentuk seperti telinga nih. Seperti saudara jauhnya ada Bubus sumatranus. Tahu kan Bubus sumatranus yang besar dan merupakan burung hantu paling besar di Indonesia nih. Atau mungkin bisa juga kayak Buckfish owl yang telinganya nyamping ke kiri, yang intinya ada kelihatan telinganya lah. Nah, kalau mereka ini telinganya ada di dalam, hidden gitu. Nah, untuk pungguk tutul sendiri memiliki ciri-ciri, kalau kamu lihat nih besarnya hanya sekitar 17-20 cm, makanya disebut mini owls juga. Dan kalau kamu lihat sesuai dengan namanya pungguk tutul, dia memiliki tutul-tutul putih yang menutupi warna bulu coklat hampir dari ujung kepala sampai ujung kakinya dia. Nah, untuk yang ada di sebelah saya ini adalah koleksi milik Hybridco yang sudah masuk pada program konservasi di Hybridco Home Conservation ini. Nah, Louis berumur kurang lebih 5-6 bulan, masuk kepada, kita nyebutnya, anak-anak raptor tuh nyebutnya juve akhir atau juvenile akhir. Biasanya dia sedang transisi dari masa remaja masuk ke arah mencar. Bisa dilihat dari mana sih? Nah, bisa dilihat dari adanya warna putih yang masih menyelimuti pinggir-pinggir mukanya nih. Kalau dia nanti makin mencar, bulu-bulu putih itu akan tergantikan dengan bulu-bulu coklat. Dan kalau dia sudah mencar, dia akan berubah seperti ini nih. Berubah ya. Nah, ini ciri-ciri kalau pungguk tutul yang sudah berusia dewasa. Pungguk tutul atau speckled hawk owl atau biasa disebut dengan speckled buk-buk merupakan burung hantu endemik Pulau Sulawesi nih. Nah, karena merupakan burung predator, makanan utamanya adalah mamalia kecil seperti kadal-kadalan atau juga seperti tikus-tikusan yang ada di dalam hutan. Nah, untuk pungguk tutul sendiri merupakan hewan soliter dan mempunyai masa hidup atau lifespan 8-10 tahun nih, Sobat Satwa. Oke, Louis merupakan burung yang sudah masuk ke program captivity nih, Sobat Satwa. Nah,
Biasanya di program fertility atau program falconry, proses utamanya adalah proses manning atau membiasakan diri berdekatan dengan manusia. Nah, si Louis ini baru bersama kita kurang lebih 2 mingguan. Jadi dia masih rada-rada takut untuk dekat sama manusia. Tapi sih memang gue ngelihat ada perkembangan sih. Tadinya benar-benar ngebatting dan fly off gitu ya, mencoba menjauh. Tapi untuk sekarang pelan-pelan sudah bisa mengenali manusia. Nah, untuk hari ini, untuk sore ini gue akan coba melakukan feed on fist atau memberi makan di atas palm tangan gue ini. Pelan-pelan, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Gue ngelakuinnya pelan-pelan dan gak boleh terlalu berisik. Untuk satwa yang belum terbiasa sama manusia, kita benar-benar harus gentle banget nih sobat satwa. Jadi gue ngambil dari chestnya. Gue akan coba gimana caranya dia naik sendiri ke gloves. Oke. Kalau udah, hari ini dia akan makan daging sapi nih. Nah, untuk si Louis sendiri kemarin sudah gue timbang beratnya kurang lebih 100 gram. Cukup kecil ya, karena memang dia masuk mini owls. Nah, berarti untuk hari ini gue akan ngasih dia kurang lebih 10 gram daging sapi dan tikus putih yang kurang lebih beratnya 10 gram juga. Jadi hari ini gue kasih 20% berat badannya. Kenapa? Karena ini masih masa pertumbuhan. Jadi kalau rada dilebihin sedikit tidak apa-apa, tapi tidak boleh terlalu over. Nanti bisa mereka juga akan kegendutan. Jadi gue akan pelan-pelan duduk dan gue akan coba ngasih makan dia tetap dalam keadaan dia di menu. Biasanya nih, gue menggunakan capitan atau paling gampang tuh gunting. Nah, gunanya apa sih gitu? Memudahkan aja sih untuk kita melakukan pemberian makan. Kadang-kadang karena mereka ini kecil mulutnya, gunting ini juga membantu kita untuk memotong lagi lebih kecil apabila kita menemukan daging yang terlalu besar. Oke, bismillah, kita coba ya. Ini daging pertama. Kita lihat si Louis reaksinya kayak gimana. Biasanya gue ketika memberi makan juga memberikan sinyal seperti siulan atau namanya dia. Biar apa sih? Biar dia akan mememorize bahwa oh, kalau gue dapet siulan atau gue dipanggil namanya, berarti ini adalah tandanya gue lagi akan dikasih makan. Louis. Makannya cukup lahap emang si Louis ini ya. Coba lagi. Nice. Kita kasihnya sedikit lebih besar. Louis. Wow. Blep. Ternyata di ukuran yang udah sedang aja udah bisa masuk. Nice. Okay. Louis. Okay, good. Nah, oke, Sobat Satwa, karena sekarang itu kita udah masuk ke, sekarang kan bulan Oktober, udah masuk penghujung tahun. Nah, biasanya di musim hujan atau di akhir-akhir tahun gini, yang paling sering ditemukan adalah kasus virus yang paling banyak itu virus Tetelo atau Newcastle disease. Nah, virus Newcastle disease ini buat semua unggas, nggak hanya burung hantu, itu sangat mematikan. Untuk itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, biasanya kita juga memberikan vitamin suplemen tambahan nih. Nah, mumpung makanannya masih setengah, gue juga hari ini akan ngasih kalian input masukan vitamin apa yang cukup baik untuk ditambahkan dalam pakan sehari-hari. Oke, sambil di manning gue bisa akan nambahin sisa dagingnya kurang lebih 6 graman lagi ini untuk ditambahin vitamin. Yuk. Nah, Sobat Satwa, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya burung predator, biasanya gue pakai salah satunya ini nih, vitamin namanya Provital. Nah, Provital ini gue biasanya pakai seminggu kurang lebih 3 kali, dan untuk burung yang berarti di bawah 500 gram, biasanya takarannya adalah 1/3 sendok teh. Oke, jadi kira-kira kita ambil sendok teh kurang lebih 1/3. Oke.
Oke. Nyalakan dikit. Oke. Gue akan campur di situ. Oke, nice. Oke. Nah, setelah itu biasanya gue akan aduk rata ke seluruh bagian daging. Oke. Jadi si vitamin Provital ini emang biasanya udah cukup dikenal di kalangan para kiper burung raptors, dan kalau dibaca memang ini bisa memperkuat stamina, terus setelah latihan mempercepat penyembuhan, jadi kalau sakit mengurangi stres, dan kalau lagi molting nih merontokkan bulu dan mengganti bulu ini juga harus sering dipakai. Oke, ini tadi udah gue campur, kita lanjutin proses makannya menggunakan vitamin. Oke, kita lanjutin proses makannya, tinggal setengah lagi, yang tapi bedanya kali ini udah ada vitamin bubuk Provitalnya. Kita lihat. Oke. Nggak terpengaruh apa-apa, nggak ada efek apa-apa, dia sepertinya nggak terlalu merasakan rasa bubuk itu, dan memang yang setelah gue baca-baca bubuknya itu nggak mempengaruhi rasa pada makanannya. Luis, ini lagi ya. Luis, oke, nice. Lagi-lagi nih sobat satwa, kalau burung predator tidak bisa ditentukan jantan atau betina berdasarkan penampakan fisik aja, tapi harus tes DNA menggunakan bulunya dan diteliti oleh masuk ke laboratorium lah intinya. Pesannya saya kalau handle mereka tetap harus pakai sarung tangan kulit khusus ini untuk menghindari dari luka-luka pastinya. Namanya kenapa Luis, Pak? Namanya kenapa Luis? Jadi hampir semua owls yang kita piara ini dinamain sama bini gue, Michaela. Biasanya apa yang tercetus di otak dia aja, dan biasanya tetap ada meaningnya sih. Nggak tahu tiba-tiba dia Louis itu meaningnya apa ya? Nanti bisa dicek deh nih di kamus ini, Louis ada meaningnya. Terus kalau kayak Legolas, gue suka sama The Lord of the Ring. Ada salah satu pemeran yang jago panah namanya Legolas, and somehow enak aja gitu penyebutannya Legolas. Tuh, kalau dilihat detailnya tuh, tutul-tutulnya ya, di sayapnya lihat. Matanya warnanya coklat, bener-bener kayak badannya itu coklat semua aja kecuali punggung tutul putih sama garis putih yang ada di mukanya. Kelihatan sudah mulai kenyang saudara-saudara, tapi tetap masih, ayo dikit lagi. Cuma harus rada sabar kalau ngasih makan owls, terutama yang belum terlalu dekat sama manusia. Ayo. Ding. Lui. Mau? Udah kenyang? Udah kenyang kayaknya nih. Itu dia sobat satwa, sekian episode tentang Speckled Hawk Owl hari ini. Jangan lupa untuk selalu kasih komen di bawah, dan juga untuk selalu subscribe dan aktifkan notifikasi kamu untuk episode-episode berikutnya. Salam lestari, tetap cintai satwa yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Louis, si Speckled Hawk Owl.